Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ira Hardiani dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen dengan nomor NIM 34022110207. Untuk video kali ini, saya akan mempraktikkan bagaimana caranya menghitung payback period dan average rate of return. Pertama, saya sudah sediakan ini dalam aplikasi Excel, di mana soalnya itu seperti ini. PT Nusantara saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Informasi lain kedua proyek tersebut sebagai berikut. Kita lihat untuk mesin A investasinya 78 juta dan untuk mesin B yaitu 38 juta dengan umur ekonomis masing-masing 6 tahun. Dengan nilai residu yang untuk memakai SLN itu nilai residunya itu sama ya, yaitu 8 juta. Dan untuk mesin B yang menggunakan SYD bisa kita lihat masing-masing setiap harga. Dan untuk tingkat bunganya yaitu 15%. Nah, kita akan membuat payback period itu seperti ini. Nah, gimana hasilnya itu dari step ketiga itu sama seperti step kedua. Yang pertama yaitu kita menghitung yaitu dengan cara ini untuk informasi untuk mesin A yaitu dengan inisial investment 28 juta. Untuk penghitung it-nya yaitu sembarangan, lalu klik ini, lalu ini kita kunci dulu FNF4, lalu enter. Maka akan muncul ini, lalu kita tarik ke bawah. Dan untuk depresiasinya yaitu sama dengan SLN. Kenapa SLN? Karena kan nilainya itu sama ya, yaitu 8 juta SLN, lalu kurung buka, klik initial investmentnya yaitu 28 juta, lalu kita kunci FNF4, lalu titik koma 0 titik koma 6, lalu kurung tutup, enter. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini tuh ada tanda komanya itu terlihat kurang rapi, maka kita klik yang koma di sini. Nah, seperti yang tadi. Kita tarik dan akan terisi otomatis. Nah, untuk cashflow-nya yaitu kita akan menghitung it sama dengan depresiasi, yaitu sama dengan it ditambah depresiasi, lalu enter. Kita tarik saja. Apakah hasilnya sama? Ya, sama. Lalu untuk menghitung rata-ratanya kita blok semuanya, lalu kita pergi ke menu average dan akan terisi otomatis. Lalu untuk payback periodenya yaitu kita sama dengan menghitung payback periodenya sama dengan klik initial investment yang 28 juta, lalu dibagi rata-rata cashflow yang dengan rata-rata semuanya yang ini, lalu enter. Kita koma ya, berarti ini payback periodenya yaitu selama 2 tahun lebih ya, berarti. Lalu untuk mesin B nya dengan inisial investment yaitu 32 juta menggunakan SYD ya, dimana depresiasinya itu kita bisa hitung sama dengan SYD, lalu buka inisial investmentnya, lalu kita kunci dengan FNF4, lalu titik koma sebanyak 5 juta ya, itu cara ngetiknya 5E6.
titik koma, nama 6 tahun periode, titik koma, lalu kita klik tahun pertama yang ini, lalu kurung titik, enter. Nah, hapus dulu komanya, hilangkan komanya, lalu tarik ke bawah. Kenapa kita tidak menghitung it? Karena kan it-nya itu berbeda-beda, jadi saya sudah siapkan it-nya itu sesuai dengan soalnya. Lalu untuk SQL-nya sama dengan it tambah SQL. Saya tarik. Untuk rata-rata sama seperti tadi. Sorry. Apakah sama? Kita samakan. Ternyata ada yang salah. Isi dengan cara auto-scan saja ya. Maaf. Langsung saja iPad. Apakah sama dengan yang setia? Nah, setelah tidak sama, lalu kita akan menghitung payback periode dengan investasi awal. Untuk investasi awal kita sama dengan yang ini ya, 38 juta, lalu klik. Nah, untuk cash info-nya yaitu kita sama dengan, lalu klik cash info-nya sesuai tahun, yaitu di sini ditanyakan cash info tahun 1. Yang ini, yang cash info tahun kedua juga sama, yaitu dengan. Lalu untuk investasi belum kembali, yaitu dengan cara sama dengan investasi awal, yaitu yang ini 32 juta dikurangi cash info tahun pertama yang ini, enter. Harganya 15 juta. Lalu untuk investasi belum kembali, karena cash info-nya tahun kedua itu sudah kita ketahui sebanyak Rp13.928.571. Lalu untuk investasi belum kembalinya sama seperti investasi yang pertama, dengan cara menghitung investasi belum kembali yang tahun pertama. Nah, cara sama dengan investasi belum kembali yang ini, yang tahun pertama, dikurangi cash info tahun kedua, berarti yang ini, lalu enter. Nah, untuk cash info tahun ketiga sama dengan, lalu klik tahun ketiga, lalu enter. Nah, untuk menghitung kelebihannya bagaimana? Caranya gampang, yaitu sama dengan investasi belum kembali pada tahun kedua dikurangi cash info tahun ketiga. Tinggal enter, maka hasilnya akan min ya. Lalu untuk kelebihan bulannya, karena ini min berarti ini juga ini min ya. Kita buka kelebihannya yang ini dibagi cash info yang tahun ketiga dikali 12. Enter. Ini hilangkan komanya, maka akan menjadi 11, yaitu karena dibulatkan secara otomatis oleh Excel. Kita lihat apakah sama dengan set kedua. Ternyata sama. Lalu untuk menghitung payback periode yang ini, yaitu caranya sama dengan buka 36 dikurangi
kelebihan bulan, berarti yang ini. Kemudian itu baru sama dengan kurang buka 36 dikurangi kelebihan bulan yang ini yang tutup, lalu dibagi dengan 12 bulan. Nah, berarti payback periodenya adalah 2 tahun. Sama. Setelah yang ini selesai menghitung payback period, yang selanjutnya yaitu menghitung average of returns. Nah, yang ini. Oke, maaf. Selanjutnya saya akan membuat average of return, yaitu tentang mesin A dan mesin B dengan harga yang sama yaitu SLN dan yang berbeda yaitu SPD. Untuk yang ini sama seperti sebelumnya, sama dengan ini. Lalu kita tarik. Dan untuk depresiasi berbuka yaitu kita sama dengan klik untuk set 3 ya, karena saya menghitungnya di set 3, lalu enter. Ada yang salah, maaf. Sama dengan ini, lalu enter. Nah, akan muncul hasilnya. Lalu kita tarik. Nah, untuk cost info-nya yaitu sama dengan I tambah depresiasi, itu sama dengan I tambah depresiasi, lalu enter, lalu kita tarik kembali. Dan sama seperti tadi, yaitu untuk mesin B. Di sini saya belum mengisi ya. Ini 9 juta 75 juta 7.500, saya isi saja 7.500. Lalu saya cukup 6 juta 1 juta 3 juta 1 juta. Kita lihat apakah sama. Ya, ternyata sama. Lalu untuk menghitung depresiasi sama seperti depresiasi yang mesin A, yaitu sama dengan klik ini lalu enter. Dan tarik. Untuk cash info sama dengan klik ditambah depresiasi. Lalu kita tarik. Nah, untuk menghitung totalnya itu gimana? Kita menggunakan rumus ini. Ini kita ulangi dulu. Sampai otomatis apakah sama masuk 4? Selanjutnya ini juga sama dengan apakah sama? Sudah sama, lalu kita selanjutnya menghitung ini yaitu investasi dibagi umur ekonomis, berarti sama dengan investasi mesin A itu 28 juta dibagi umur ekonomisnya itu selama 6 tahun, berarti enter. Nah,
kurang baik gratis kita komen. Lalu untuk selanjutnya itu menghitung rata-rata age dan umur ekonomi berarti sama dengan rata-rata, bukan rata-rata tetapi total ya, berarti yang ini 48 juta bagi umur ekonomi kita sama 8 juta sama. Nah, untuk average rate of return-nya yaitu kita lihat yang ini, berarti rata-rata yang ini dibagi yang investasi. Jadi sama dengan rata-rata dibagi investasi. Kedua, gunakan persen. Nah, berarti yang ini udah. Lalu selanjutnya yaitu menghitung investasi dibagi umur ekonomi, berarti sama dengan investasi yang ini berarti 32 juta. Nah, untuk selanjutnya yaitu average rate of return, menghitung average rate of return berarti sama dengan rata-rata yang ini rata-ratanya dibagi yang ini, investasi umur ekonomi. Lalu enter. Ini masuk ke persen ya. Lalu untuk investasi umur ekonomi yang ini sama seperti yang ini, berarti sama dengan investasinya itu untuk mesinnya 32 juta dibagi umur ekonomisnya 6 tahun. Lalu enter. Lalu ini namanya dulu. Lalu untuk selanjutnya yaitu sama seperti ini, yaitu berarti rata-rata dibagi rata-rata itu ya dibagi umur ekonomi. Jadi ini sama dengan rata-rata itu ini dibagi umur ekonominya itu 6 tahun. Enter. Lalu average rate of return-nya berarti sama dengan ini bagi dengan ini. Lalu kita masukkan ke persen. 95%. Apakah teman-teman ternyata sama? Sekian, terima kasih telah menonton video tugas membuat payback periode dan average rate of return ini. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan dalam pembuatan video ini. Yang izin mau fighting, mohon maaf lahir dan batin. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.